royong, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu seperti apa? Tanggung jawab terhadap tugasmu, tanggung jawab terhadap kebersihan kelasmu. Itu namanya tanggung jawab. Silakan ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi guru penggerak budaya positif dengan tema disiplin positif motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mari kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lampung yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, mari kita masuk di acara kedua, yaitu pengantar dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lampung kepada Ayahanda Pak Ahmad SPD di Sinada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Safrina, sarjana pendidikan, calon guru penggerak tingkat Kabupaten Bima, angkatan ke-7 tahun 2022-2023 ini saya banggakan. Bapak dan Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai rahmat dan hidayah kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi aksi nyata dalam budaya hidup positif yang dilakukan oleh Ibu Safrina, sarjana pendidikan. Salam dan sholawat kita sanjungkan kehadiran Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita dari alam jahiliyah ke alam terang benderang dalam din Islam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh Ibu Safrina adalah kegiatan nyata yang harus kita sampaikan kepada siswa, karena hidup positif itu bagaimana cara perlakuan kita kepada siswa agar bisa melaksanakan kehidupannya yang positif. Yang positif itu yang baik-baik yang harus diterima, diberikan oleh guru penggerak kepada siswa atau peserta ajar. Itulah yang perlu kita tiru, kita amalkan, kita contohi. Apa yang disampaikan oleh guru penggerak itu merupakan suatu kegiatan nyata yang harus kita laksanakan di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan dan kita ikuti dalam setiap pertemuan kita kepada siswa, terutama pemberian saksi disiplin. Apabila ada siswa-siswa yang tidak mengikuti aturan tata tertib atau kata lainnya adalah disiplin dalam melaksanakan proses belajar mengajar, mari kita arahkan anak itu dalam pemberian sanksi yang positif. Jadi tidak diharapkan
oleh kita itu memberikan sanksi yang negatif, seperti ya kita memasukkan siswa di dalam WC, memberikan hukuman fisik dan sebagainya. Itulah tidak diharapkan dan tidak sesuai dengan apa yang dituntut dalam kurikulum pembelajaran. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sportivitas kepada Ibu Safrina. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Safrina bisa diikuti oleh kita semua, terutama Bapak-Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh kita di dalam kelas nanti. Barangkali itu saja kata pengantar dari saya sebagai kepala sekolah. Semoga apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Ibu Safrina bisa ditularkan, bisa dibawa oleh Bapak Ibu guru ke dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ayahanda Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Sidoarjo, Ayahanda Ahmad Ismail, kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu guru yang kami hormati, selanjutnya sosialisasi guru penggerak yaitu budaya positif yang ini akan disampaikan oleh Ibu Safrina SPM, dan insyaallah beberapa kutipan yang insyaallah akan disampaikan semoga bermanfaat kepada Ibu Safrina sarjana pendidikan. Waktu dan tempat disiapkan. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah ikut sosialisasi tentang budaya positif ini, yang mana ini adalah tugas aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu mensosialisasikan tentang apa saja budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah atau di kelas kita. Fasilitator saya dari Lombok Timur itu Bapak Lalu Sulhimuddin, Magister Pendidikan. Beliau bekerja di Dinas Pendidikan di Lombok Timur. Dan yang kedua, pengajar praktik saya berasal dari SMP Negeri 1 Lampung, Ibu Kursani, pernah satu kali datang ke sini. Tentang budaya positif, sebenarnya budaya positif ini sudah kita sering terapkan di sekolah kita, tetapi sekarang kita lebih terperincikan, kita lebih mengarahkan apa saja sih budaya positif yang harus kita lakukan di kelas. Pertama untuk kelas dulu kita lakukan di kelas, baru kita nanti setelah berjalan di kelas nanti kita lanjutkan di sekolah, seperti itu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif ini tidak dapat kita terapkan secara instan, Bapak Ibu. Jadi harus secara berkelanjutan, guru memberikan panutan kepada siswa, baru kita memberikan tauladan, itu yang akan diikuti oleh anak-anak didik kita. Jadi seorang guru yang baik memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi ini yang akan materi saya nanti, yaitu tentang disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Sebentar. Terus tentang posisi kontrol seorang guru, perbuatan keyakinan kelas. Nah nanti kalau untuk kelas saya di kelas 72 sudah saya lakukan tentang pembuatan keyakinan kelas dan pembuatan kesepakatan kelas. Nanti kita akan belajar sama-sama. Dan yang ketiga adalah penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya ini sudah sering dilakukan oleh guru BK, Ibu ya. Nanti kita jelaskan apa saja sih langkah-langkah dari segitiga restitusi ini. Oke, bagaimana sih cara kita menerapkan budaya positif di sekolah? Lanjut. Ya.
Jadi upaya untuk membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan yang selalu berpihak pada murid. Itu adalah tuntutannya. Jadi kita sebagai guru tidak disuruh untuk menuntut, tetapi kita disuruh untuk menuntun anak-anak berdasarkan kemampuannya, minat dan bakatnya. Kita tidak bisa misalnya harus dari kemampuan kognitif saja. Itu tidak dianjurkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi misalnya dia mempunyai kemampuan di bidang ekstrakurikuler, misalnya sepak bola, kita kembangkan di situ. Jangan hanya melihat dari kognitif saja. Makanya kita selama ini kan selalu melihat siswa kita itu dari kemampuan kognitif. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara itu menyuruh kita melihat kemampuan siswa itu, kita pilih berdasarkan minat dan bakat. Kita melakukan yang namanya diagnosis assessment di awal pembelajaran, di awal semester itu kita lakukan itu. Kita pilih dulu apa kemampuan siswa kita ini. Kemampuannya seperti apa? Kita pilih menjadi satu persatu. Misalnya dalam 10 siswa itu kita bagian ada yang namanya diagnosis assessment, mungkin sudah pernah dipelajari sama ibu, sudah biasa seperti itu. Selanjutnya, yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, aturan atau kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kata hukuman inilah yang harus kita rubah secara perlahan-lahan, Bapak Ibu. Padahal sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak dilakukan sama sekali. Selanjutnya ini menurut Bapak Pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi dalam diri dan bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ini yang saya maksud tadi, Bapak Ibu, tentang hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi dan hukuman, bila perlu hukuman dikurangi dan ada caranya untuk mengurangi dengan memberikan konsekuensi. Misalnya siswa datang terlambat. Siswa datang terlambat itu kita tanyakan dulu dan kita akan melakukan yang namanya di segitiga restitusi ini. Jadi setiap perbuatan itu tentu saja ada. Jadi setiap siswa, setiap orang melakukan kesalahan tentu ada alasannya. Nah, pada alasan ini kita menerapkan yang namanya nanti segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu kenapa kamu bisa terlambat, apa alasanmu. Tentu kan mereka punya alasan sendiri kenapa mereka melakukan seperti itu. Nah, terkait selanjutnya yaitu tentang perilaku motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu bertujuan yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu dia adalah motivasi eksternal, dia berasal dari motivasi luar. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk dalam motivasi eksternal. Dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Ini adalah termasuk dalam motivasi dalam diri mereka sendiri atau motivasi internal. Dan yang mungkin lewat sini saya mulai mendapatkan ilmu dari sana untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan ini seperti di akhir semesterku. Di akhir semester kan kita selalu memberikan hadiah kepada siswa. Nah sebenarnya itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan kenapa? Bisa menimbulkan misalnya rasa iri, rasa cemburu terhadap yang lain. Harusnya mereka menganjurkan kalau kita itu melihat siswa itu dari minat dan bakat mereka sendiri-sendiri. Jangan hanya melihat dari kemampuan kognitif saja. Tidak melihat dari kemampuan kognitif saja. Cek. Seperti di sekolah-sekolah bergerak di SMP 51 sudah saya lihat SMP 51, SMP 2 Lampung juga sudah mulai menerapkan. Ketika mereka membagi rapor itu mereka menyuruh orang tua siswa itu untuk datang ke sekolah. Jadi yang disebutkan itu bukan juara 1, juara 2 seperti itu. Tetapi kita sebutkan ke panggil orang tuanya satu-satu. Kita sebutkan kemampuan anaknya di sini, kelemahan anaknya di sini. Beri hadiah bisa juara 1, juara 2, juara 3 seperti itu. Bahkan anakku seperti di SDN 1 Lantai juga sudah seperti itu di guru penggerak angkatan 1 di Ibu Lia. Nah ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama kita bertindak sebagai manajer. Nah bagaimana sih tindakan kita sebagai manajer itu adalah posisi kita mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswa, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Nah, ada pun contoh kata-kata guru yang bertindak sebagai manajer itu. Yang pertama, misalnya siswa melakukan kesalahan, kita panggil, jangan panggil di kelas langsung bu. Misalnya kita panggil di ruang guru atau ruang yang terpisah. Terus kita tanyakan kata-kata pertanyaannya seperti apa yang kita yakini. Kan kita sudah membentuk keyakinan kelas, kan kita sudah bentuk sebelumnya. Dia melanggar keyakinan kelas ini, terus kita tanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Nah, apakah kamu meyakininya? Misalnya dia melakukan tidur di kelas, tanyakan alasannya dulu kenapa dia tidur di kelas. Jika kamu yakinnya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalnya contoh kata-katanya seperti ini. Jadi tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Posisi kedua yaitu teman, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin oleh guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ada pun contoh kata-kata kita yang bertindak sebagai teman, yaitu misalnya dia melakukan kesalahan, misalnya dia tidur di kelas atau tidak menulis. Nah, kata-kata yang kita bilang, ayo bantulah Dewi ibu ya, bantu Dewi ibu. Nah, kan posisi itu kan kita anggaplah sebagai teman. Terus, ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak, ibu bantu bereskan. Nah, jadi kata-kata seperti ini kan dia kan seperti teman, guru dengan siswa bertindak sebagai teman.
Nah, posisi sebagai teman ini memiliki hal negatif, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa karena dia sudah menganggap kalau guru tersebut adalah temannya. Ya, sebagai ketiga adalah guru sebagai penghubung. Mungkin kita masih berada di fase ini, masih banyak yang berada di fase guru sebagai penghubung. Ya. Jadi seorang penghubung bisa menggunakan hubungan fisik ataupun hubungan verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghubung biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menaikkan murid. Murid lebih diam lagi. Nah, contoh kata-kata guru yang menerapkan posisi sebagai penghubung. Contohnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu akan tidak naik kelas, misalnya. Kamu akan ibu keluarkan dari sekolah ini. Jadi dia, guru itu bertindak sebagai penghubung. Nah, yang kedua bisa kamu selalu saja salah. Jadi siswa tersebut selalu merasa bersalah. Terus yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, kita selalu mengatakan siswa seperti itu. Jadi tindakan kita itu adalah sebagai penghubung. Gitu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi ada kaitan dengan tadi tindakan sebagai penghubung, ada selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah. Tetapi dia menggunakan kata-kata yang lebih lembut tetapi dalam. Pada posisi ini guru membuat suara yang lembut, membuat orang merasa bersalah dengan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, kamu tidak boleh terlambat lagi. Misalnya seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kalau kita mengeluarkan kata-kata seperti itu, tentu saja dalam diri siswa itu akan merasa bersalah. Jadi posisi kontrol sebagai guru itu yang terkait itu adalah Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu alangkah lebih baiknya menjadi guru itu dia bertindak sebagai manajer. Jadi posisi kontrol guru yang pertama tadi. Tentu saja ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebagai guru, sebagai manajer. Nanti kita terapkan dalam yang namanya segitiga restitusi. Oh, ini masih ada pemantau. Cek. Sebagai pemantau, guru mengadakan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku murid. Pertanyaan yang ada, guru sebagai seorang pemantau adalah peraturannya apa? Misalnya dia melakukan pelanggaran, kita tanyakan peraturannya apa? Terus apa yang harus kamu lakukan? Benar atau salah? Jadi dia posisi itu adalah sebagai pemantau. Sekarang kita masuk di materi keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Minggu lalu saya sudah lama dengan Pak Har di kelas 72. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas ada salah satu yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti yang digaungkan dalam Merdeka Belajar. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa bentuk dalam kata-kata yang positif. Misalnya kalau peraturan kelas, contohnya seperti ini.
Jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah kata-kata peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kata-katanya dalam hal yang positif, buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya seperti itu. Terus yang kedua misalnya selalu bertanggung jawab. Itu adalah keyakinan kelas. Kalau jangan itu kata-kata dari peraturan kelas. Kalau keyakinan itu biasa ya kata-kata. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Jadi yang lebih aktif dalam membuat keyakinan kelas itu adalah siswa. Jadi kita tanyakan pendapat siswa apa saja, maunya seperti apa. Kamu mau membentuk keyakinan kelasmu seperti apa? Misalnya kita suruh maju satu persatu, kita bagikan stick note itu. Nanti saya kasih contoh lihat di kelas 72. Saya bagikan stick note. Nah, kutip lain slogan. Apa saja yang mau kamu adakan keyakinan kelas di kelasmu. Nanti setelah semuanya misal 30 orang itu sudah menempel semua stick note-nya, terus kita buat kesimpulan yang paling banyak itu adalah kata-kata yang paling banyak, pendapat yang paling banyak itu yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, seperti ini. Gantilah kata-kata dalam bentuk negatif dan positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, contoh keyakinan kelas sudah saya sebutkan tadi. Pertama, misalnya selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, selalu bertanggung jawab. Ini adalah contoh menghormati orang lain serta barang miliknya. Terus senantiasa Saling tolong menolong dan bergotong royong. Ini adalah kelas yang saya buat di kelas 2. Nah, ini dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan. Saya minta pendapat dari seluruh siswa, saya minta pendapatnya, terus saya suruh tempel satu persatu di depan kelas pakai stick note. Dari semua pendapat siswa ini yang terbanyak itu yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Lanjut, itu dokumentasi. Lanjut. Nah, ini perbedaannya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan tidak boleh mengganggu teman, itu adalah kesepakatan. Terus tidak boleh buang sampah. Kalau di sini kan keyakinan mematuhi peraturan sekolah. Saling menghargai, bertanggung jawab, bergotong royong, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Cek. Materi selanjutnya itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Terus kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, tentang kesenangan atau fun. Dan yang kelima, tentang kekuasaan. Cek. Lanjut. Cek. Yang pertama, tentang kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya tentang kesehatan rumah dan makanan, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kalau tadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologis. Kalau kebutuhan cinta dan kasih sayang ini adalah kebutuhan psikologisnya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi siswa itu membutuhkan kasih sayang. Jadi tentu saja setiap manusia kan membutuhkan kasih sayang, Bapak Ibu. Jadi di kelas itu jangan sampai ada yang namanya rasa pilih kasih antara siswa satu dengan yang lainnya. Jadi setiap manusia memiliki rasa ingin diterima dan disayang. Yang ketiga yaitu tentang penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini yang biasa
yang sering dominan di kelas itu dia memiliki kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini dengan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan ingin dianggap, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan aksi seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Misalnya di sekolah kita sudah ada ekstrakurikuler. Contoh kata-kata guru yang menerapkan posisi sebagai pemhukum. Contohnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu akan tidak naik kelas. Misalnya, kamu akan ibu keluarkan dari sekolah ini. Jadi dia, guru itu bertindak sebagai penghukum. Nah, yang kedua, bisa kamu selalu saja salah. Jadi siswa tersebut selalu merasa bersalah. Terus yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, kita selalu mengatakan siswa seperti itu. Jadi tindakan kita itu adalah sebagai penghukum. Gitu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir yaitu membuat merasa bersalah. Jadi ada kaitan dengan tadi tindakan sebagai penghukum, ada selanjutnya sebagai membuat merasa bersalah. Tetapi dia menggunakan kata-kata yang lebih lembut tetapi dalam. Pada posisi ini guru membuat suara yang lembut, membuat orang merasa bersalah dengan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang mengeluarkan dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, kamu tidak boleh terlambat lagi. Misalnya seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kalau kita mengeluarkan kata-kata seperti itu, tentu saja dalam diri siswa itu akan merasa bersalah. Jadi posisi kontrol sebagai guru itu yang terbaik itu adalah cek. Mana? Oh. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu alangkah lebih baiknya menjadi guru itu dia bertindak sebagai manajer. Jadi posisi kontrol guru yang pertama tadi. Tentu saja ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebagai guru, sebagai manajer. Nanti kita terapkan dalam yang namanya segitiga restitusi. Oh, ini masih ada pemantau. Cek. Sebagai pemantau, guru mengadakan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku murid. Pertanyaan tidak ada. Guru sebagai seorang pemantau adalah peraturannya apa? Misalnya dia melakukan pelanggaran, kita tanyakan peraturannya apa? Terus apa yang harus kamu lakukan? Benar atau salah? Jadi dia posisi itu adalah sebagai pemantau. Sekarang kita masuk di materi keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Minggu lalu saya sudah lakukan dengan Pak Har di kelas 72. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas ada salah satu yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti yang digaungkan dalam Merdeka Belajar. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal
pernyataan keyakinan kelas senantiasa bentuk dalam kata-kata yang positif. Misalnya kalau peraturan kelas, contohnya seperti ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah kata-kata peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kata-katanya dalam hal yang positif, buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya seperti itu. Terus yang kedua misalnya selalu bertanggung jawab. Itu adalah keyakinan kelas. Kalau jangan itu kata-kata dari peraturan kelas. Kalau keyakinan itu biasa ya kata-kata. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Jadi yang lebih aktif dalam membuat keyakinan kelas itu adalah siswa. Jadi kita tanyakan pendapat siswa apa saja, maunya seperti apa, kamu mau membentuk keyakinan kelasmu seperti apa. Misalnya kita suruh maju satu persatu, kita bagikan stick note itu. Nanti saya kasih contoh lihat di kelas 72, saya bagikan stick note. Nah, kutip lain sekolah. Apa saja yang mau kamu adakan keyakinan kelas di kelasmu. Nanti setelah semuanya misal 30 orang itu sudah menempel semua stick note-nya, terus kita buat kesimpulan yang paling banyak itu adalah kata-kata yang paling banyak, pendapat yang paling banyak itu yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, seperti ini. Gantilah kata-kata dalam bentuk negatif dan positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, contoh keyakinan kelas sudah saya sebutkan tadi. Pertama, misalnya selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, selalu bertanggung jawab. Ini adalah contoh menghormati orang lain serta barang miliknya. Terus senantiasa saling tolong menolong dan bergotong royong. Ini adalah keyakinan kelas yang saya buat di kelas 2. Nah, ini dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan. Saya minta pendapat dari seluruh siswa, saya minta pendapatnya, terus saya suruh tempel satu persatu di depan kelas pakai stick note. Dari semua pendapat siswa ini yang terbanyak itu yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Lanjut, itu dokumentasi. Lanjut. Nah, ini perbedaannya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan tidak boleh mengganggu teman, itu adalah kesepakatan. Terus tidak boleh buang sampah. Kalau di sini kan keyakinan mematuhi peraturan sekolah. Saling menghargai, bertanggung jawab, bergotong royong, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Cek. Nah, materi selanjutnya itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Terus kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, tentang kesenangan atau fun. Dan yang kelima, tentang kekuasaan. Cek. Lanjut. Cek. Yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya tentang kesehatan rumah dan makanan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kalau tadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologis. Kalau kebutuhan cinta dan kasih sayang ini adalah kebutuhan psikologisnya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi siswa itu membutuhkan kasih sayang. Jadi tentu saja setiap manusia kan membutuhkan kasih sayang, Bapak Ibu. Jadi di kelas itu jangan sampai ada yang namanya rasa pilih kasih antara siswa satu dengan yang lainnya. Jadi setiap manusia memiliki rasa ingin diterima dan disayang.
Yang ketiga yaitu tentang penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini yang biasa yang sering dominan di kelas itu, dia memiliki kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini dengan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan ingin dianggap, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arti seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Misalnya di sekolah kita sudah ada ekstrakurikuler, jadi dia memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi ingin pilih ekstrakurikuler yang mana, kan dia ingin bebas. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari guru, memang memilih ingin menyalurkan bakatnya lewat bidang apa. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi ini masih ada kaitannya dengan kebutuhan sebelumnya. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau. Jadi di kelas itu kita kadang tentu saja banyak menemukan anak-anak yang seperti ini. Bahkan dominan anak-anak yang seperti ini. Karena itu adalah kebutuhan dasar dari manusia, memang seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kasus bagi murid yang memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti saya ada contoh video yang sudah saya lakukan dengan 2 orang siswa. Ini adalah tugas saya demonstrasi kontekstual di modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Nanti saya akan kasihkan contoh di video saya. Iya dah. Deh prato nanti. Nanti ke 5 jari. Woi 5 jari. Stabilkan identitas, validasi tindakan. Semua ilmu BK. Dia pendekatan terhadap mahasiswa. Halo, kadang-kadang.
Mik. Ini makan. Kami jadi beli di video. Jadi yang pertama tadi menstabilkan identitas kita tanyakan dulu alasan Rumi melakukan kesalahan, kenapa kamu tidur di kelas, itu kan ada alasan dari siswa tersebut. Dan itu kita baru menstabilkan yang kedua, yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas apa sih yang telah dia langgar. Keduanya ya. Cek. Cek. Terus divalidasi tindakan yang salah. Cek, cek. Ini. Wah, salon baik itu. Tunggu dulu. Cek. Yang pertama tetap sebenarnya ada 2 kasus kira-kira. Yang pertama tetap menstabilkan identitas dulu, tanyakan dulu apa alasannya. Terus kita validasi tindakannya benar atau salahnya, baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa sih yang telah dia langgar? Kita carikan, dia harus mencari solusinya sendiri. Temukan solusi, kalau dia tidak bisa kita carikan solusi sama-sama dengan gurunya. Dan untuk posisi ini saya bertindak sebagai manajer. Untuk kedua kasus ini saya bertindak sebagai manajer dan menerapkan yang namanya segitiga restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan, yang kedua validasi tindakan yang salah, apa sih tindakan yang salah, terus yang ketiga apa sih keyakinan kelas yang telah mereka langgar. Mungkin demikian cukup ya. Demikian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada sesi tanya jawab. Kesepakatan dan keyakinan kelas saya rasa bisa dibuat oleh dari awal oleh wali kelas ya. Jadi yang membuat kesepakatan dan keyakinan kelas itu berarti wali kelas dari awal masuk itu harus bertindak sebagaimana dia dalam kelasnya. Iya, pokoknya yang proaktif di sini adalah wali kelas yang membuat kesepakatan. Dari studi kasus ini saya lihat wali kelas yang punya andil terlepas dari gurunya juga. Jadi semua guru juga harus melihat apa sih kesepakatan kelasnya, kemudian apa sih keyakinan kelas. Berarti dari awal masuk, hari pertama masuk ini wali kelas harus membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Dan saya lihat ini sangat bagus untuk kita jalankan dengan keadaan siswa kita yang sudah mulai lemah dalam ikut aktif dalam kegiatan belajar. Jadi ini kita bisa sepakati dengan semua wali kelas dan guru pun sebenarnya harus tahu. Ya, sepakat. Terima kasih Bu Guru.
Sebenarnya kesepakatan ini kita lakukan di awal kita masuk awal semester kita lakukan, terus melakukan diagnosis asesmen juga itu harus kita lakukan. Sebenarnya di kurikulum mereka ada diagnosisnya. Kita pilih dulu minat dan bakat siswa itu dia condong kemana, kemampuannya, keinginannya, gaya belajarnya, maunya seperti apa, itu juga yang harus kita terapkan. Iya. Kalau yang seperti itu kan bisa Iya. gurunya, Iya. misalnya bakat minatnya gurunya yang iya. Tapi kalau untuk kesepakatan dan keyakinan kelas ini saya lihat wali kelas yang punya fungsi sekali. Jadi kesepakatan dan keyakinan kelas ini kan jadi panduan bagi jadi bagian semua guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. Iya, mungkin bisa dicoba di seluruh Iya, kelas. di seluruh kelas. Ya, saya sudah coba di 72 tuh mereka aktif sekali, mereka langsung angkat tangan sendiri mau seperti apa di kelasnya Pak Har. Apakah kesepakatan kelas ini ketika dilamar apakah ada konsekuensi? Nah, hukuman inilah yang sebenarnya dilarang. Kita kembali lagi ke pola segitiga restitusi tadi. Kita kembali lagi posisi kita sebagai manajer ini dulu. Kita terapkan, tanyakan dulu, menstabilkan identitas, menanyakan validasinya, terus menanyakan keyakinan kelas mana yang dia langgar. Tadi seperti yang saya kasih contoh tadi kan, kamu melakukannya, terus apa yang harus kamu lakukan? Dia mencari solusinya sendiri. Solusinya seperti apa? Kita cari solusi bersama-sama tentang kamu melanggar keyakinan kelas ini, kita cari solusinya. Misalnya dengan tadi dia tidak mengerjakan tugas, kita suruh kerjakan ulang tugas. Ya, mungkin ada satu kasus di kelas saya di 34, kebetulan wali kelasnya saya. Ada satu anak yang ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada satu anak di kelas 94 yang kasusnya menurut saya lumayan sedikit rumit lah. Anak ini kondisi orang tuanya broken home, jadi ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Sudah saya tanyakan. Pertama, sering malas, sering tidak datang sekolah. Setelah ditanyakan apa penyebabnya, ternyata penyebab pertama rumahnya jauh dari sekolah, kemudian dia tidak memiliki kendaraan, dan dia tinggal dengan seorang nenek yang sudah tua, tidak punya uang lah katakan itu untuk kebutuhan datang ke sekolah ini susah. Biasanya dia ke sekolah ketika ada tumpangan saja. Sampai detik ini untuk semester 2 dia belum datang, saya belum berkunjung lagi. Kira-kira solusi, karena ketika kita sudah mengidentifikasi masalahnya, dia sudah tahu masalahnya, dia malas, kemudian masalah apa penyebabnya sudah kita pahami bersama. Solusinya ini yang agak susah. Ketika kita cari sama-sama solusinya, ini semata-mata motifnya ekonomi menurut saya. Yang kedua, dia ini tidak datang sekolah karena pergi mencari uang, makanan. Dalam hal ini posisi kita sebagai wali kelas atau sebagai guru lah, namanya di sekolah ini seperti apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Itu adalah masalah Memang masalah kebanyakan kita seperti ini ya. Anak-anak ditinggal orang tua pergi ke Malaysia atau merantau kemana kan banyak sekali. Saya juga menemukan kasus ini di kelas 7 juga saya temukan. Tentu ini harus ada kerjasama mungkin bekerja dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, dari seluruh elemen guru juga harus ada kerjasama untuk mencarikan solusi anak-anak yang seperti ini. Karena kebanyakan dari siswa-siswa kita yang malas, yang jarang masuk sekolah, yang nakal itu tentu mereka punya masalah tersendiri. Iya, tidak bisa kita carikan solusi sendiri, tapi harus ada kerjasama sih dari sekolah. Iya. Walaupun misalnya kita bayar keuangannya Kan terbatas. Iya. Terbatas juga. Sementara keberlanjutan orang tua sudah nggak tahu kemana, katanya penjelasan Iya, tidak ada seminar. Kalau tua nggak ada, Tanggung muridnya yang punya tanggung jawab sebenarnya. Soalnya mana coba kira-kira yang bisa bertanggung jawab dengan kondisi ini. Dia bingung juga.
kan satu-satu yang jamin saat itu neneknya saja yang sudah tua. Ya, stuck sampai situ tidak ada solusi yang jelas bisa berikan. Nama siswa. Para Anjan, maka mereni begini salah. Memang masyarakat ya kan tidak ada yang dia Pak. Kata-kata ini. Untuk dia Pak. Permasalahan permasalahan kita secara diri sendiri ambil solusi. Iya. Tanggapan masukan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi dari permasalahan Ibu Istiqomah, ini tidak bisa oleh wali kelas sendiri yang mencari solusi, karena tadi wali kelasnya sudah berusaha mencari solusi ke rumahnya, kemudian sudah berbicara dari hati ke hati dengan siswanya juga, tidak ada perubahan dari siswa itu sendiri. Kalau tidak ada kerjasama dengan wali muridnya, karena ini anak yang pasti kan orang tuanya tidak ada, pasti orang tuanya sudah menitipkan anaknya ini ke wali muridnya, misalnya neneknya, pamannya atau bibinya. Jadi yang bertanggung jawab itu kita panggil wali muridnya, kemudian kita panggil ke sekolah, kita tanyakan alasannya kenapa anak ini tidak diperhatikan kehadirannya di sekolah. Kemudian kalau neneknya sudah tua, saya rasa mungkin masih punya saudara dari orang tuanya yang bisa kita jadikan bahwa kita sebagai wali muridnya. Mungkin itu kemudian dengan kepala sekolah juga kita kerjasama. Dan yang saya inginkan sekali kalau untuk kita ini pembagian rapor itu yang saya inginkan kita hadirkan orang tua siswa. Itu yang terpenting. Jadi memang kalau sebenarnya memang di kurikulum itu tidak ada lagi istilah peringkat. Hanya kita ini menggunakan peringkat itu sebagai motivasi sebenarnya. Tapi sebenarnya peringkat itu, makanya kita di rapor itu kan sudah dijelaskan bagaimana karakter peserta didik, kemudian sikapnya. Sebaiknya kita sikapnya ya sesuai dengan mereka sebenarnya, tidak hanya baik semua. Kalau kita semua kan siswa itu baik semuanya, tidak ada yang tidak baik, bahkan yang malas sekalipun baik semua. Nah itu sebenarnya yang harus kita rubah. Yang kita rubah itu kita hadirkan orang tua siswa supaya mereka juga tahu, oh ini loh karakter anaknya, jarang masuk sekolah, kemudian dalam kelas itu sikapnya tidak pernah mau menerima pelajaran dengan baik, tidak punya catatan lah, tidak hadir, ketidakhadirannya itu sangat minim sekali. Mungkin kalau kita rubah dari situ, mungkin akan ada imbasnya dari mereka malas ini. Artinya pada saat terima rapor ya orang tua dengan anak itu harus hadir. Mungkin itu yang akan menjadi PR kita di sekolah ini. Dan kita itu harus usahakan sebenarnya. Mungkin itu saja. Kemudian solusinya tadi, ketika kita menemukan anak-anak yang orang tuanya meninggalkan anak-anak tak ikut TKW dan lain-lain, saya rasa mereka punya wali muridnya yang mungkin bisa pamannya, bisa tuanya, kita bisa minta tolong sebagai wali murid juga. Itu saja. Jadi intinya ketika kita sudah seperti ini, kita hadirkan wali muridnya di sekolah. Kita hadirkan wali muridnya solusinya. Solusi pertama kita hadirkan wali muridnya di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian nanti setelah kita hadirkan wali muridnya, apakah memang anak ini karena masalah itu tidak hadir, karena masalah ekonomi dan lain-lain, jadi nanti bisa kita usahakan seperti apa. Mungkin demikian untuk solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tuh, sungguh luar biasa sekali. Ini juga untuk masukan untuk kita bersama, untuk kita renungi bersama, dan mungkin ini bisa dirapatkan mungkin di lingkup yang lebih besar nanti dengan Bapak Kepala Sekolah. Itu sebenarnya harus
Ya, demikian Bapak Ibu sosialisasi dari saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup balik pagar. Di barat tuh. Tutup bauan. Bapak Guru yang kami hormati, itulah tadi prosentase guru penggerak yang dilakukan oleh Ibu Sabrina secara pendidikan. Selanjutnya pertanyaan dan pertanyaan sudah kita jawab satu persatu. Nah, itu adalah pelaksanaan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, nanti ketika kita akan melaksanakannya dengan kesempatan. Insya Allah semoga kegiatan pagi hari ini bernilai positif dan insya Allah menambah ilmu kita sebagai guru, dan meskipun kita nggak masuk di guru penggerak. Baik Bapak Ibu Guru yang kami hormati, dan kemudian pertama kami ucapkan terima kasih untuk pada Ibu Safrina yang telah membagi atau mensosialisasikan kegiatan guru penggerak. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita tutup kegiatan sosialisasi ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri perhatian, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.